Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Pemuda Gaul Nusantara dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja dimudahkan untuk mendapatkan sebuah kefahaman setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Pemuda Gaul Nusantara dan juga channel Padepokan Gaul. Dan selalu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada netizen, subscriber, dan juga pencinta dari channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara dan juga channel YouTube Padepokan Gaul. Semoga hal positif dukungan yang Anda berikan itu pun akan menjadi sebuah amal baik yang nantinya akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini ada sebuah request dari netizen, di mana sudah selalu kami sampaikan bahwasanya channel Pemuda Gaul Nusantara ini berisikan banyak request dari netizen secara langsung. Di mana request kali ini berkenaan dengan sebuah penyakit yang dialami oleh seseorang manusia, di mana penyakitnya itu berada di area kepala, berada di area urat saraf yang agak membenjol, berwarna merah dan sakit sekali katanya. Di mana kalau dilihat secara pandangan nyata manusia atau dunia medisnya, penyakit ini mungkin kategorinya penyakit saraf, tapi dari yang bersangkutan sendiri, dari netizen sendiri, itu sudah mengobatkan atau berikhtiar baik ke dunia medis atau non medis, itu sudah sampai 9 kali atau lebih, namun hasilnya nihil. Tetap saja sakit yang dialami di area saraf di kanan kepala ini tidak kunjung mengalami perubahan yang signifikan. Dari situlah, dan alhamdulillah dari netizen kali ini berjumpa dengan channel YouTube Padepokan Gaul. Semoga dari penyakit yang dialami netizen kali ini bisa diambil hikmahnya dan juga bisa diambil solusinya tatkala nanti netizen semuanya mungkin baru menyimak kontennya dan juga belum mendapatkan kepahamannya, dan lebih-lebih untuk pencerahannya supaya tidak mudah tersesat di jalur yang menyesatkan. Itu yang kami sampaikan. Dan lebih-lebih dari konten ini pun bisa diambil hikmah-hikmahnya dan juga pembelajarannya yang terpenting di sana. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator, Mas Riki. Ya Mas. Bagaimana kabarmu Mas Riki? Alhamdulillah baik Mas. Sok kalem kamu ini ya? Ya, asli Mas. Kalem atau sok kalem? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dan izin saya percaya meneruan aktif bangkit surga warna pindah dalam jasad raga orang yang difoto yang saya tunjuk ini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Semua efek negatif dalam raga media ternyata harus dibantu, dibersihkan, diuapkan, semuanya keluarkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang mengaku-ngaku, yang menyusup, semuanya hancur, hancur sehancur-hancurnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin Sang Yang Percaya Nirwana, makhluk gaib terkuat yang membuat sakit di area kepala, di saraf kanan dari orang yang ada di foto yang saya tunjuk ini, dari makhluk gaib yang paling kuat yang membuat penyakit sudah lama
membuat penyakitnya yang asli ketarik ke tangan saya. Wah, saya ragam mediator. Langsung nyambung. Kita suaranya tersambung. Sallallahu alaihi Muhammad, bisa berbicara bahasa manusia. Oh, Allah. Apa gue? Enggak apa-apa. Otomatis berubah bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, Allah. Dengan golongan apa ini? Golongan siluman. Siluman dari mana? Katakan jujur. Dari jasad manusia. Manusia yang kayak apa? Manusia yang mana? Manusia yang saya ikutin selama ini. Ingat, kalau kamu ngaku-ngaku tubuhmu akan terpotong-potong dan terbakar. Saya mohon. Saya tidak mengaku-ngaku. Saya tarik untuk dimasukkan ke sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu siluman? Ya, Dulu sebelum jadi siluman golongan apa? tidak usah banyak bicara kamu. Ya kenapa? Wong saya berdialog kok gak banyak bicara, diam-diaman. Saya tidak suka. Kamu tidak suka? Kamu lihat ini telapak tangan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Dibakar. Saya mau dialog. Ya, cepat. Kamu asal-muasalnya kayak apa kok bisa mengikuti jasad manusia? Yang manusia yang kayak apa ini, terus prosesnya sampai lama sekali ya. Ceritakan asal-muasalnya lebih dahulu, dari hal apa, lalu bagaimana kamu begitu kuat di raganya. Ceritakan. Dari titisan. Apa? Titisan dari leluhurnya. Terus Untuk masuk ke dalam jasad itu. Untuk membantu dulunya. Dan orang itu sudah melakukan, memperkuat energi saya di dalam tubuhnya itu. Dengan apa memperkuatnya? Melakukan tirakat. Tirakat yang kayak apa? Katanya nggak punya tirakat sama sekali ya? Nggak punya tirakat, Mas? Dia mengatakan nggak punya tirakat. Kamu tanya, dia itu tidak akan mengaku. Karena dia tanyain itu kadang lupa. Lupa akan hal kejadian yang di masa lalu. Kalau kamu Dan golongan kami sudah mengambil jatah-jatah dari tubuhnya itu karena panen besar-besaran. Dan dari situ dia melakukan maksiat-maksiat. Golongan kami semakin banyak di dalam tubuhnya itu. maksiat yang kayak apa yang dimaksudkan? Maksiat itu banyak sekali. Iya, banyak sekali. Kayak apa yang dilakukannya? Meninggalkan kewajiban-kewajiban Ibadah. bagi orang muslim. Dan apa itu? Bermain-main. Berjudi kayak gitu. Ya, Jangan mengaku-ngaku. saya tidak. Lalu dari orang ini kan sudah agak lama mengalami sakit di area kepala terkhususnya. Itu yang membuat atau yang bekerja yang membuat sakit itu siapa? Kamu? Golongan kami untuk membuat sakitan itu bukan hanya
1 bulan atau 2 bulan. Terus? Itu berangsur-angsur lama untuk mergogoti bagian kepala. Dan ketika orang itu semakin tidak terima akan hal kejadiannya yang menimpa dirinya, golongan kami tertawa. Kenapa malah ditertawakan? Kalau manusia gak menerima daripada apa yang ditakdirkan oleh sang pencipta, yaitu Allah. Ya golongan kami itu lebih suka karena sudah dijelaskan. Kodok dan kodarnya Allah itu sudah jelas. Orang manusia itu pasti mengetahui kodok dan kodarnya sebagai manusia itu seperti apa. Terus? Ketika orang itu mengalami kesakitan atau kesulitan dalam hidupnya, kalau orang berpikir itu akan kembali ke Tuhannya, kembali ke Allah. Oh. Tapi Terus? tidak semudah itu. Karena manusia-manusia itu banyak tidak terimanya, banyak mengeluhnya apa yang diterima. Semakin dia mengeluh atas kesakitan dan kesulitannya, itu akan berulang-ulang dalam hidupnya. Tidak akan sembuh-sembuh. Oke, lah caramu membuat sakit itu bagaimana prosesnya? Saya di kepalanya itu, saya makan saripatinya dulu, pelan-pelan dia merasakan kesakitan itu, lalu saya makan. Kamu makan saripatinya sampai sarafnya itu terlihat berwarna merah sekali, kayak darahnya ada yang berhenti di kepala gitu loh. Iya, golongan kami yang bekerja semua hari itu. Dia sudah berobat kemana-kemana, tapi hasilnya nihil. Kenapa kok bisa begitu ya? Katakan dengan jujur. Tidak suka orang itu berobat atau kemana-kemana. Saya tutupin supaya orang tidak bisa menyembuhkan. Padahal udah dibawa kepada orang yang memiliki teknologi canggih di dunia manusia, teknologi sains, dengan lab yang mungkin lengkap, tapi nggak terdeteksi. Iya. Itu golongan kami menutupinya. Ketika orang itu meminum obat-obatan atau hal apapun itu bisa meredakan. Hanya meredakan, tidak bisa menyembuhkan. Oh. Terus? Ketika obat itu sudah diminum, berapa kemudian dia akan mengalami kesakitan. Ya, uratnya itu ingin putus. Badannya panas-panas. Oh, jadi begitu. Terus pernah juga dibawa kepada orang-orang pintar, nggak 1 kali 2 kali. Padahal orang pintar itu kan punya pembantu yang hebat atau kodam yang hebat. Apakah golongan kamu nggak bisa ditundukkan di kala itu? Ya golongan kami ya kerjasama sama yang membantu itu. Loh, kok bisa-bisanya? Golongan kami itu fasik, fasik ketemu fasik ya kerjasama untuk mengelabui manusia itu. Ketika orang itu mendatangi sebuah tempat untuk orang pintar, saya sudah kompromi sama yang rewangannya itu. Oh, jadi ketika manusia, mohon maaf, datangnya kepada orang yang pintar, ya dianggap pintar atau yang berilmu, itu malah kodam dengan kodam yang fasik ini akan nanti saling bahu-membahu, akan ya mungkin kerjasama. Kalaupun bisa sembuh hanya seketika dan nanti kambuh lagi gitu. Oh. Orang itu tidak hanya mendatangi tempat satu, dia mendatangi tempat-tempat yang lain untuk bisa menyembuhkan
kesakitannya itu. Oke. Kalau dia menyadari akan hal itu, seharusnya dia melakukan perintah Allah itu. Ya udah, kamu sekarang udah sampai sini, kamu siluman. Kamu dulu jin. Iya, terus ngapain? Kamu tahu nggak bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk taat beribadah pada Allah? Saya mengetahuinya. Saya sudah berikan keilmuan atas Tuhan saya. Karena di masa lampau dari luhurnya itu saya dipanggil. Oh, orang pintar juga. Kebal. Ini bapaknya juga katanya kebal juga. Leluhurnya dulu itu mempunyai banyak keilmuan. Dia betapa sebuah lereng sana. Kamu enggak diajak Islam disempurnakan, tadi ditawaran? Tidak tahu saya. Ini bisa kamu rasakan, tidak dipaksa. Kamu lihat telapak tangan saya ini stempel apa? Siapa? Ya, saya ikut saja daripada saya dihancur luluh lantakan. Ya udah, panggil teman-temanmu yang buat sakit di kepalanya itu, panggil semuanya. Semuanya pasukan yang buat sakit-sakit di urat-uratnya itu semua. Semuanya. Sudah. Semuanya, jadi apa yang tertinggal? Sudah saya ambil. Sudah. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bersyahadat. Sama-sama semua serentak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli danbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin lafal Allah, iman Islam, syariat Islam masuk. Sallallahu ala semua amal istri beliau sang yang nur channel dan kelemahan lengkap masuk. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin nyaman. Jika berdusta, pura-pura atau berkhianat, murtad, langsung meledak, terlempar. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan. Yang kamu ambil, kembalikan semua tuh. Semua syarafnya nanti akan diperbaiki. Semua racun-racun saya, kotor-kotor saya. Ilmunya dipakai. Yang dalam jasadnya itu semua. Sudah semua. Diputus dulu dari leluhurnya. Dengan kelemahan kampungnya otomatis bisa memutuskan semua perjanjian leluhur yang tersamin jasad.
Sallallahu alaihi wasallam. Semua terputus, tidak menyambung dan tidak berefek jasa. Putus. Teruskan semua. Saya bantu obat itu. Ya. Untuk menyembuhkan setiap luka-luka dari yang kepala saya. Semuanya disembuhkan. Sudah semua. Sudah semua. Jadi balas buat kami yang kamu kerjakan sama di izin sang yang nurjain rohan. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti jika masih mengalami agak kesakitan itu harus Pada sama. Saya harus memohon ampun kepada Allah. Oh, jadi begitu. Selain itu ada pesan lagi ya? Dan sering-sering memakai barang-barang yang sudah ada power malaikat itu, yang sudah didoakan oleh beliau sang yang begitu. itu bisa membantu. Malahan pasti akan sembuh. Ya, terima kasih atas wejangan pesannya. Nah, sekarang kamu nanti tidak usah kembali lagi dalam raganya. Ingat, kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu, ibadah taat pada Allah dengan apa ya. Nah, ini sedikit perintah untuk kamu berjuang masuk perintah ini. Saya mohon izin perintah ini masuk untuk berjuang. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Sudah, silakan keluar. Salam. Saya mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar maaf. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog kami di kesempatan konten kali ini. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa diambil hikmahnya. Bahwasanya ketika kita mendapat sebuah problem, masalah, baik itu penyakit, baik itu apapun yang diberikan Allah kepada kita atau keluarga kita, yang pertama, satu hal ini kami sampaikan, jangan panik. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dimana akan membuat nafsu daripada kita yang mengalami ujian atau cobaan dari Allah itu nanti akan digiring nafsunya oleh jin atau siluman untuk dipertemukan dengan seseorang orang yang dianggap mampu dan sebagainya, namun jalurnya mohon maaf keliru itu. Yang ketiga, semoga saja selalu diberikan kefahaman, diberikan kebaikan oleh Allah, dan lebih-lebih nantinya pun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada bala, bencana dan lain sebagainya. Itu saja dari kami. Tetap semangat bagi para pemirsa semuanya. Salam dari kami yang muda yang berkarya, semoga selalu bahagia. Itu saja dari konten kami. Menurut pandangan manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Dan jika menurut pandangan manusia pun benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Jadi lebih bijak menyikapi kehidupan ini dengan hal yang ada, dengan pedoman yang sesuai. Terus dari kami, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.